Pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari. Kebangkitan yang besar dengan saham hatimu, karena ada pemulihan di negeri kami percaya Tuhan, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus disamakan. Kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Percaya di bahwa akan terjadi, kebangkitan akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu
There's no God like Jehovah. 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 Sekali lagi, there's no God like Jehovah. 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 He comes riding on the clouds, shining on the sun. As the trumpet sounds, hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Now behold, behold, He comes riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpets call, I hear your voice, I hear our jubilee. Out of Zion, hear salvation. Dia datang di atas awan, sambil bersinar. Terima kasih Tuhan. Sekarang akan suara di tahun Yordal, dari bukit Sion dan mana telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang datang, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang datang, yang telah ada, yang telah ada, yang akan datang. Masuk Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, rumah kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau Roh Kudus. Holy Spirit. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita sama-sama buka
urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, percaya mengalir darah ini Tuhan. Maka mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan Roh Kudus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Mujizat terjadi waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Sesudah kita memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kita masing-masing, kita akan diskusi bersama tentang firman Tuhan. Diskusi firman Tuhan tidak pernah rugi, karena selalu ada sari-sari firman yang kita bisa tangkap, sehingga kita boleh menjadi berkat dan memberkati sesama kita. Telah hadir Brother Yosia, dikenal pendeta nyentrik, tapi nyentriknya mulai kurang nih, harus nyentrik lagi. Akan membantu saya untuk memandu diskusi ini, sehingga makin seru, menyambung diskusi sebelumnya, supaya kita boleh makin diberkaya. Temanya apa? Dipercayakan sama dia. Silakan, Brother Yosia Siraban. Baik. Terima kasih Pak Tim sudah memberikan kesempatan. Pemirsa Worship at Home, tema kita kali ini kaum pelangi. Ya, Pak Tim. Zaman dulu kalau ada cowok sama cowok atau cewek sama cewek jalan itu pasti diledekin, pasti dibully. Tapi di zaman sekarang cowok sama cowok, cewek sama cewek duduk berdua atau jalan berdua itu ada yang cie gitu Pak Tim. Nah, ini fenomena apa sih sebenarnya Pak? Langsung
Ini fenomena akhir zaman. Oke, baik Pak. Jadi moral makin merosot, lalu kasih orang menjadi dingin, kasih suami ke istri, istri ke suami. Harusnya kasih eros itu laki ke perempuan, perempuan ke laki, tapi hilang. Sehingga menjadi kasih kepada sesama jenis. Ini namanya pemburit di Alkitab. Di kitab Wahyu dikatakan para pemburit tidak bisa masuk surga. Baik. Jadi sebentar dulu, saya lagi emosi. Siapa? Jadi kaum pelangi ini bukan hanya di Indonesia. Saya baru pulang dari Australia. Saya waktu diajak makan dan saya ke toilet. Toiletnya tulisannya bukan pria dan wanita, man atau woman, unisex. Wow. Unisex artinya cowok cewek sama Pak. Jadi kalau masuk hati-hati. Oke, kembali ke tema kita. Jadi Allah itu menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang pelangi. Baik. Jadi Adam and Eve, nggak ada Steve. Nggak mungkin lalu Adam berkata, "Hey Steve, di mana engkau?" Nggak ada. Yang ada Eve. Tapi karena ada banyak Eve yang kecewa sama Adam, laki-laki, nah dia berbagi perasaan dengan sesama Eve yang lainnya. Atau sebaliknya banyak Adam yang kecewa sama Eve, sehingga dia mencoba untuk membentuklah kaum pelangi sesama Adam. Kaum pelangi. Pak, apa itu kaum pelangi, Pak? Ingat, di Indonesia ada juga yang keren namanya Laskar Pelangi. Beda banget. Beda. Laskar Pelangi yang dari Pulau Bangka ini bagus karena pelangi antara berbagai suku. Mereka sekolah bersama, berjuang bersama, sukses bersama. Ini namanya Laskar Pelangi. Nah, kaum pelangi ini menjadi lambang kaum LGBT. Jadi LGBT ini tentu mereka merasa eksis hari-hari ini karena dilegalkan di beberapa negara. Untuk menarik peminat suara bagi pemimpin, mereka mendukung LGBT ini. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Mereka merasa ini eksis. Saya bacakan ayatnya ya. Mengerikan sekali. Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi ini hal yang memalukan LGBT. Di Amerika mereka pakai bendera pelangi, ada konsernya, ada pawainya lagi. Sebab istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dengan yang tidak wajar. Mereka menyala-nyala dalam birahi mereka, yaitu mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Mereka akan menerima balasan setimpal dengan kesesatan mereka. Di zaman sekarang ini ya, mereka sepertinya makin bertambah banyak, Pak Tim. Mereka makin menyebar dan nggak takut lagi ngasih tahu kepada dunia bahwa ya ini hidupku, ini urusanku sama Tuhan, gitu loh. Nah, bagaimana mereka ini, Pak? Ini urusanku sama Tuhan. Nah, bagaimana kita para rohaniawan menyikapi ini? Ini urusanku sama Tuhan. Oke. Biasanya kalau nggak karena kecewa, juga karena korban. Laki-laki yang dilecehkan oleh laki-laki bisa
tertular dia. Atau sebaliknya perempuan dilecehkan perempuan. Namun ada yang menarik, Yesus sanggup mengampuni dan memulihkan. Ada banyak kesaksian yang, mohon maaf, lesbi dipulihkan, homo dipulihkan, menjadi menikah baik-baik, punya anak baik-baik. Bukan hanya hari-hari ini bertahuannya, hari ini legalnya jelas. Di Amerika boleh, di negara beberapa di Eropa boleh. Sebelum terjadi kaum pelangi ini ada namanya kumpul kebo. Dulu orang kumpul kebo di Indonesia kan sampai sekarang masih tabu kan? Iya, Pak. Bahkan mungkin kontrak rumah nggak boleh, kos nggak boleh. Tapi di Amerika, lu mau kumpul kebo, mau buffalo together, asal bayar nggak apa-apa. Dan banyak kan pemain sepak bola top yang belum nikah udah punya anak, baru nikah berikutnya kalau jadi nikah. Jadi ini kemerosotan moral di akhir zaman. Nah, sikap kita orang percaya mendoakan mereka dan melayani mereka. Saya juga pernah melayani kaum seperti ini di jalanan, tapi gembala senior saya waktu itu, saya masih sekolah Alkitab, memberi pesan, jangan pelayanan sendirian. Kalau ke sana sendirian kita bukan memenangkan, kita yang dimenangkan. Tahu-tahu kita pulang dari sana hanya kan repot. Ya, itu kita kena transfer, kita bukan transfer, harus rame-rame satu tim. Jadi kita mengasihi mereka, tapi tanpa kita terpengaruh dengan mereka. Baik. Alkisah ada seorang mahasiswa sekolah Alkitab. Dia pengen membuat skripsi tentang pelacur. Supaya dia merasapi, dia tinggal di kos-kosan tempat pelacur. Dia tidak lulus S1, tapi dia menjadi germo di sana. Jadi nggak mudah ini pelayanan, tapi bisa dikerjakan. Ya. Pak Tim, ada memang orang memilih hidup jadi seperti itu karena mungkin kecewa, sakit hati. Tapi ada juga katanya, Pak, ini katanya karena memang dia dilahirkan, dia merasa seperti hormonnya itu, misalnya dia laki-laki, Pak, dia merasa hormonnya itu seperti hormon wanita, atau sebaliknya dia wanita tapi dia merasa hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya itu laki-laki, gitu, Pak. Ini seperti apa? Jadi kemungkinan mereka berkata salah tempat, gitu loh, Pak, atau salah apa ya? Mungkin fisik mungkin laki-laki tapi hormon perempuan, sehingga bukan ada sih. Tapi banyak di antara mereka akhirnya harus operasi. Oke, saya jawab. Jadi, Tuhan tidaklah menciptakan seperti itu. Sebenarnya hormon atau kebiasaan atau tingkah langkah, laku hidup itu bisa didisiplinkan. Kenapa akhirnya dia seperti itu? Karena dia menonton film-film soal itu, bergaul dengan orang yang seperti itu. Bahkan banyak karena hutang dia jadi korban. Jadi itu alasan tidak bisa diterima. Dan kenyataannya di surga nanti nggak ada kaum pelangi. Itu kerugian terbesar. Di surga hanya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau bertobat lo jadi laki bisa, atau sebaliknya, perlu bimbingan. Termasuk pekerjaannya nggak berubah kalau emang nyerempet dosa. Jadi karena kecewa, karena korban dilecehkan, karena hormon, setiap manusia tentu ada hormon yang seperti itu, walaupun ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Misalnya kalau anak kita laki terus sukanya boneka, nggak suka bola, gamenya game lebay-lebay, nggak game yang kebut-kebutan mobil, kan kita arahkan. Kan dia salah bergaul. Jadi tanggung jawab orang tua terpenting.
Dan kalau itu dihalalkan, manusia tidak bisa berkembang. Laki sama laki keluar apa coba? Joko sama Jono. Nggak bisa Pak, laki sama laki itu nggak bisa. Akhirnya mereka adopsi anak. Anak bagaimana? Iya Pak. Jadi mereka betul-betul kaum intelektual yang perlu dilayari. Dan kebanyakan mereka cukup pintar dan bahkan cukup kaya. Oh iya Pak. Tapi semuanya itu omong kosong dan hal yang sia-sia dan sementara. Iya. Lanjut. Baik Pak Tim. Kaum pelangi. Mereka memakai pelangi sebagai simbol dari kaum mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan beragam, ya, berwarna. Boleh. Termasuk mereka, begitu Pak. Ini bagaimana? Jadi artinya kan laki-laki dan perempuan, tidak ada setengah laki setengah perempuan. Baik, tapi mereka berpikir bahwa ya Tuhan ini menciptakan penuh dengan warna, termasuk kami. Iya warna, bukan kaum pelangi. Jangan diplesetkan. Pelangi itu punya Tuhan. Baik, kan ada lagunya. Pelangi-pelangi alangkah indah. Merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi beneran di langit ciptaan Tuhan. Pelangi yang ini hasil orang yang kecewa dan korban dan tersesat. Ini kisah nyata Pak Tim. Saya pernah di kereta lagi dalam suatu perjalanan. Nah, waktu di kereta itu saya berdiri posisinya karena memang tempat duduk full, di dalam juga dalam keadaan full. Nah, waktu saya berdiri itu di depan saya ada cowok, Pak. Ada cowok, dia lagi WA-an sama teman-teman sama grupnya dia. Nah, waktu saya persis berada di belakang dia waktu di kereta itu. Tanpa sadar ya karena saya persis di belakang dia, saya ngelihat dia WA gitu Pak. Nah yang bikin saya kaget adalah ternyata grupnya sudah ada Pak. Grup misalnya grup gay, lesbi. Karena dia waktu lagi WA-an itu dia lagi chatting di grup gay seluruh Indonesia. Begitu Pak. Jadi wow ini makin di Indonesia sendiri sebenarnya sudah makin menyebar dan semakin ada ada mungkin komunitasnya seperti itu Pak. Nah ini bagaimana kita sebagai gereja menyikapinya Pak? Karena di Indonesia sendiri ini sudah mulai menyebar. Oke. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di beberapa Eropa negara diizinkan Pak. Wow. Bahkan ada gereja yang memberkati mereka. Gereja, Pak? Iya. Itu sebenarnya bukan gereja itu. Kumpulan setan yang ngaku gereja. Baik, Pak Tim. Mohon maaf saya tersinggung. Baik, Pak Tim. Jadi kalau sampai ada pendeta yang memberkati pernikahan sejenis, itu bukan pendeta, itu pendekar. Baik. Nah, kita doakan supaya mereka pulih. Baik yang didoakan dan yang mendoakan. Nah, Indonesia puji Tuhan, semua agama, 6 agama kompak menolak kaum pelangi. Bahkan asisten presiden di Amerika Serikat, beberapa pejabat pentingnya, terang-terangan mengaku bahwa dia kaum pelangi dan diizinkan. Nah, di Indonesia belum bisa. Baik, syukurlah. Tetapi ini bukan lalu berarti diam. Lewat sosial media, lewat film, mereka terus menarik pengikut dan peminat. Tugas gereja harus tegas, memberitakan kebenaran. Lelaki dan perempuan. Adam and Eve, no Steve. Tidak ada nih Joko nikah sama Jono, lalu Susi nikah sama Mona, nggak ada. Nah, caranya gimana kita memberitakan kasih yang seutuhnya.
Kita jangan memusuhi mereka, tapi juga jangan setuju dengan mereka. Saya setuju gereja boleh menjangkau mereka, tapi gereja tidak membuat ministry buat mereka. Lalu kaum pelangi ministry, LGBT ministry, sehingga ada ketuanya, lalu dianggap eksis, oh nggak bisa. Tapi perlu dijangkau, tapi tidak bisa dieksiskan. Nah, tentu bukan sendiri, tapi bersama dan periodik. Banyak orang bebas dari kaum pelangi, dia mau maaf misalnya agak bencong begitu, kerja di salon. Kalau dia bertobat tidak dikasih kerjaan yang benar, dia bisa terpengaruh lagi karena pengaruh teman dan konconya. Jadi ada tim, ada support, ada terus menerus. Baik, Pak Tim. Berarti apakah kaum pelangi, karena kita menolak? Pelangi itu nama kerennya, berarti kita bilang pemburit. Pemburit, ya. Baik. Apakah kaum ini ditolak untuk masuk gereja, Pak? Tidak. Asal di gereja jangan cari langganan baru. Kalau mereka mau terlibat pelayanan, bagaimana, Pak? Boleh. Dilayani pemulihan dulu, pelepasan. Jadi tidak boleh langsung ya, Pak? Sejatinya laki atau perempuan. Baik. Baik. Kalau belum berubah ya jangan dong. Ya. Nanti bisa menjadi sandungan buat jemaat. Baik, Pak. Kalau dia seorang gay masuk gereja mungkin tidak masalah. Dia seorang lesbi masuk gereja mungkin nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena mungkin nggak terlalu mencolok. Nah, gimana kalau ini yang udah jelas-jelas dia laki-laki tapi berpakaian seperti perempuan gitu, Pak? Ketika masuk gereja otomatis risih seperti itu, Pak, dan memang menjadi sorotan. Nah, kita bagaimana gereja menyikapi hal tersebut, Pak? Karena dia akan menjadi pusat perhatian banyak orang, gitu, Pak. Jadi pertama datang kita terima. Kalau perlu tambahi baju aja. Coba saya balik tanya, kalau kamu gembala, baik, Pak Tim, ada orang telanjang masuk gereja, diizinkan masuk atau tidak? Diizinkan masuk, Pak. Dikasih baju. Dikasih baju supaya rapi, tidak menjadi. Kalau dia tetap mau masuk tapi tidak mau pakai baju, kemungkinan besar tidak diizinkan, Pak. Ya. Jadi kita nggak menolak siapapun, tapi kita tidak mendukung dosa dan kesalahan mereka. Ini memang dosa akhirnya akhir zaman. Pemburit yang mutar balikkan Alkitab seolah-olah Tuhan bisa diatur. Padahal mereka juga tidak bisa bahagia. Justru itu yang perlu kita jangkau. Nah, roh yang ada pada Rusia dan saya bisa sanggup memulihkan mereka. Amin, Pak. Yes. Mengingat kaum pelangi ini membawa kita kembali ke dalam perjanjian lama tentang Sodom dan Gomora. Ya, menurut pandangan Pak Tim, Sodom dan Gomora kenapa harus dimusnahkan semuanya? Kalau Sodom dan Gomora dimusnahkan, kenapa di zaman akhir ini mereka nggak dimusnahkan saja seperti Sodom dan Gomora? Bagus, tunggu waktunya, sabar dikit. Baik. Karena waktunya belum tiba. Jadi Allah itu bersabar untuk mengizinkan lebih banyak orang diselamatkan. Seperti itu untuk perumpamaan, ada gandum yang ditanam, tumbuh ilalang. Kalau dicabut dua-duanya, mati semuanya. Nanti akan kelihatan. Orang bisa memilih. Baik, Pak Tim. Bagaimana cara memulihkan gambar diri mereka yang udah benar-benar rusak ini, Pak? Pujian berkata, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia.
Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang. Jadi gereja wajib dan mutlak melayani, bahkan mungkin berani untuk rugi untuk pelayanan seperti ini. Harus menyediakan pekerjaan, minimal kursus, berikan bantuan modal intensif, dan juga melayani terus-menerus. Jadi mereka ini termasuk domba kelas kakap yang terhilang. Kalau bisa diselamatkan, wow, powerful. Roh Kudus memampukan kita. Tapi ingat, holistik seutuhnya. Jangan tobat, tapi saya lapar Pak Pendeta. Oh lapar, saya doakan kenyang sama ababnya pendeta itu namanya. Kasih makan. Baik. Dukung. Ya. Ada juga fenomena yang seperti ini, Pak. Ya. Dia menikah, Pak. Punya istri, punya anak, Pak. Punya istri, punya anak. Tapi sebenarnya dia adalah seorang gay. Ini bagaimana, Pak? Anaknya keluar dari mana? Anak dari istrinya, Pak. Jadi dia benar-benar menikah dengan perempuan. Jadi benar-benar punya istri, punya anak. Tapi sebenarnya dia adalah seorang gay di luar sana, Pak. Jadi semacam menutupi gitu loh, Pak. Dia semacam menutupi bahwa dia gay. Dia punya istri, punya anak. Tidak ada dosa yang disimpan rapi. Satu saat kebongkar. Jadi kalau Anda mendengarkan program ini, bertobat aja. Bertobat. Tinggal tunggu waktunya akan kebongkar. Baik, Pak Tim. Dan kalau udah kebongkar, semua sakit. Baik, Pak Tim. Istrinya sakit, anaknya sakit, bahkan ada anak mau ingin bunuh orang tuanya karena itu. Baik, Pak Tim. Apa sih ciri-ciri khusus dari mereka, Pak? Dari mana kita bisa membedakan mana laki-laki sejati, mana laki-laki yang tidak sejati? Kira-kira seperti itu, Pak. Atau mana perempuan yang benar-benar tulen perempuan, mana yang tidak? Baik, supaya lebih aman saya bacakan ayatnya ya. Oh, baik, Pak. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas banci dan pemburit itu LGBT dan kaum pelangi. Ciri-cirinya kalau dia usia harus pacaran dengan perempuan, dia nggak pacaran dengan perempuan kalau dia laki-laki, atau sebaliknya laki dengan perempuan dengan laki. Kedua, komunitasnya mulai berbeda. Biasanya diem-diem dulu, begitu temennya banyak, dia mulai action. Kalau di keluarganya mungkin dia bisa menyembunyikan diri, tapi di luar dia sebebas-bebasnya. Nah, biasanya mereka ini banyak ditemui di lapangan-lapangan yang ada di Hong Kong, karena memang banyak perempuan di sana, sehingga ada perempuan yang bersikap betul-betul perempuan, imut dan lemah lembut, tapi ada perempuan yang rambutnya cepak, kayaknya laki-laki. Saya juga agak geli, tapi ada dan nyata, karena memang laki-lakinya nggak ada, atau sebaliknya. Jadi ciri-cirinya adalah kasat mata kelihatan. Yang paling mengerikan, kasat mata nggak kelihatan tuh
lesbi. Ya. Tapi tetap akhirnya terpantau. Dan respon kita ke mereka jangan menghakimi langsung. Mencoba masuk di hidup mereka, ngikuti mereka, baru membelokkan mereka. Kalau arus yang deras sungai dibendung jebol, arahkan. Nah, pemburit banci nggak bisa masuk kerajaan surga. Ini ada Alkisah. Alkisah seorang yang banci datang ke kuburan habis ngelayat. Dia kaget sama dia tanya kepada kepala kuburan di situ, penjaganya. Kalau laki-laki itu almarhum, kalau perempuan almarhumah. Kalau saya banci apa dong? Si kepala kuburannya iseng aja. Oh, berarti kamu aluminium. Loh, Pak, saya kan banci bukan panci. Ya, mirip-mirip lah katanya. Jadi artinya Anda bukan aluminium. Punya kesempatan untuk menjadi lelakinya Tuhan atau wanitanya Tuhan. Jadi kita terima mereka, kita kasih, kita support, dilepaskan, dipulihkan. Karena apa? Kecewa. Karena apa? Salah didik. Karena apa? Salah komunitas. Karena apa? Korban. Dipulihkan, didampingi, dimuridkan. Baik, Bung Jusi ada ayat lagi. Saya bacakan di 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. Bagi orang cabul dan pemburit dan penculik dan pendusta, mereka itu duniawi, mereka itu fasik dan penuh dosa. Jadi Alkitab saja sudah memberi penjelasan yang sangat tegas. Pemburit itu kaum LGBT, pemburit itu kaum pelangi, sejajar dengan tadi dalam 1 Korintus, yaitu mereka banci. Dan kita lihat Roma pasal yang ke-1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Demikian juga ya suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, yang menyala-nyala dalam birahi mereka seseorang berlain. Mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam hal ini balasan setimpal atas kesesatan mereka. Alkitab jelas, sesat, jahat, terkutuk, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Saya ingat waktu ada program homo yang ketangkap di Kelapa Gading, di sosial media, di tempat fitness, gym, ada belasan laki-laki homo. Waktu dipanggil polisi ditanya, "Loh, kamu ini kan punya istri, kok main sama laki?" Mereka jawab kompak, "Oh, istri kami pesan, jangan main perempuan." Maka kami nggak apa-apa main laki. Betul-betul kurang penuh kasih sayang. Jadi para istri harus jelas hari ini kalau pesan, awas di luar sana jangan main perempuan atau jangan main laki-laki. Nah, ini cerdas jawabannya. Jadi biarlah ini menyempurnakan diskusi kita. Silakan. Baik Pak Tim. Apa resikonya kalau kita melakukan penyimpangan ini, Pak? Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Tapi ini bukan sekedar dosa yang level biasa. Saya bacakan Roma 1 ayat 2, Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum daripada hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka setuju
mereka juga yang setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi bukan hanya melakukan, mendukung aja setuju. Hukumannya mengerikan, hukuman mati. Hukuman mati. Jadi hati-hati. Mendukung, setuju menyetujui hal-hal yang tidak sesuai firman. Jadi semakin hati-hati, tambah hati-hati. Baik, Pak. Dan yang saya ingatkan terpenting untuk mereka yang terlanjur merasa bangga jadi kaum pelangi. Ingat, kau bukan laskar pelangi, kau kaum pelangi. Kaum yang laki-laki tidak, perempuan juga tidak, atau yang transgender, kan mengerikan. Untuk keturunan kita ke depan, untuk warisan apa yang kita berikan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat, kerajaan surga sudah dekat. Layani mereka, pulihkan mereka, bersama Roh Kudus bisa. Kaum pelangi. Saya percaya tema kita hari ini menjadi berkat untuk kita semua, ya. Sekarang kita tahu bahwa LGBT bukanlah bagian dari rancangannya Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi buat pemirsa Worship at Home, mari bertobat kalau ada yang seperti ini, ya. Kita harus kembali ke jalannya Tuhan. Pak Tim, silahkan ke pemirsa apa yang harus disampaikan sebagai penutup di ujung daripada program kita hari ini. Pemirsa, saya percaya kalau Anda ikuti program Worship at Home setiap minggu, Anda bukan termasuk kepada golongan kaum ini. Saya percaya. Tapi mereka juga sesama umat yang perlu dilayani. Mulailah doakan mereka. Mulailah berbagi kasih. Tapi ingat, jangan sendirian. Ingat, Yesus pun pakai etika. Yesus tidak pernah nginap di perempuan Samaria. Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub, tempat umum, public place. Yesus nginap di rumah Nikodemus. Tentu itu lebih normal dan wajar. Yusuf nginep di rumah Sakius, sang pemungut cukai. Yesus diskusi panjang lebar dengan Nikodemus. Nah, hari ini doakan kaum pelangi ini. Gereja bergandeng tangan bahu-bahu layani mereka secara holistik, utuh, dan terus-menerus sampai mereka dipulihkan dan diperbarui. Nanti kita berdoa. Bapa, kami tahu mereka menjadi kaum pelangi. Ada yang bukan keinginan mereka. Ada yang karena korban pelecehan. Ada yang kekecewaan, salah asuh dari orang tua. Ada salah komunitas. Bahkan mereka merasa salah dalam hasrat hidup mereka. Padahal Alkitab jelas mengatakan itu dosa dan kesesatan. Karena itu biarlah kami siap mendoakan mereka, menjangkau mereka, dan memulihkan mereka. Kami terus percaya hidup kami dikuduskan, menjadi murid betul menjadi mempelai. Sehingga kami bukan golongan seperti itu, tapi kami menjangkau dan memulihkan, melayani mereka. Hormat hanya bagi Engkau. Kami percaya mereka akan menemukan jalan kebenaran dan hidup, karena Yesus adalah jalan yang abadi, kebenaran yang kekal, bahkan keselamatan yang tiada bandingnya. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan yang sempat menyimpang, memperbaharui dan memuliakan sampai Maranatha, sampai rapture, sampai selamanya. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pemirsa Worship at Home, sampai jumpa dalam program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Salam penyembahan.